Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Oke, baik teman-teman, ya kita lanjutkan materi pada hari ini. Saya akan coba mengajarkan bagaimana membuat layout dengan tipografi yang baik dan benar. Nah, saya akan mencoba praktek ya bagaimana membuat layout teks pada halaman komik ya. Seperti halnya kita membuat layout pada majalah, novel ya, perlu ada alinea, paragraf dan sebagainya. Seperti perhatikan, nanti ada contoh berikut. Nah, ini disconnect lagi ya. Saya langsung contohkan aja dari sini. Ini kalau misalkan terputus ya sudah nasib. Kalau misalkan videonya terputus nanti saya bakal upload ulang. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini ya, dalam komik pun harus teraplikasi tipografi ya, bagaimana sound effect-nya. Ya, jadi tidak asal tempel di sini. Nah, ini menjadi perhatian penting ya bagi teman-temannya ya. Nah, bagaimana teks yang ada pada halaman ini mewakili emosi atau sensasi pada adegan ya. Jadi ibarat suara teks pada halaman komik ini adalah suara sound effect ya. Bahkan pada teks pada halaman komik yang seperti ini sebutannya juga sound effect. Ya, ini sebutannya sound effect. Walaupun dia teks tapi istilahnya sound, suara. Karena ini mewakili suara. Nah, ini bentuknya juga harus mewakili arahnya seperti apa ya. Misalkan ini ada teriakan ya. Nah, teriakannya ini mengikuti arah atau gerakannya. Misalkan ini masih teriakan ya, suaranya grow gitu. Ya, suaranya grow. Nah, itu kan suara monsternya, dia mengikuti arah teriakan dari monster tersebut. Seperti saat ini memukul, ya kan? Arah teksnya juga seakan mengikuti gerakan dari pukulan monster tersebut. Nah, ini saat terjatuh ya, juga mengikuti arah dari karakternya. Nah, teman-teman nanti bisa lebih memahami bagaimana pengaplikasiannya seiring kita praktek. Oke. Nah, ini sound effect. Nah, kemudian bagaimana saat kita mengaplikasikan dialog ya. Nah, pada dialog juga tidak asal ya, teman-teman ya. Tidak ngasal ya. Jadi kalau teman-teman menguasai ilmu ini nanti saat kalian layout majalah dan sebagainya bisa gampang. Nah, perhatikan ini adalah rata tengah ya, rata-rata pada komik pada dialognya harus rata tengah. Nah, jadi teratur seperti ini. Dan font yang dipilih kalau untuk komik memang unik ya teman-teman ya. Ya, kadang dia di luar sans serif ya, di luar serif. Nah, di sini saya memilih komik font komik Anime Ace ya. Anime Ace. Jangan menggunakan Comic Sans. Comic Sans itu sudah memiliki citra yang buruk untuk dunia perkomikan. Ya, jadi kita bisa menggunakan Anime Ace. Nah, di sini saya menggunakan font ini. Nah, perhatikan. Nah, jadi lebih enak dibaca kan. Nah, perhatikan juga kerapatan antar font. Nah, ini rapat antar font juga bisa diatur. Terus kerenggangan antar satu baris dengan baris yang lainnya. Ya. Nah, jadi tidak terlalu rapat juga. Nah, ini harus ada jedanya. Oke, baik. Bagaimana pembuatannya? Kita coba aplikasikan pada halaman yang selanjutnya. Ini saya buka salah satu halaman. Nah, ini saya bagaimana pembuatannya. Nah, kalau dalam halaman komik ya,
di sini ada yang namanya area aman. Nah, area warna gelap ini tidak boleh dilewati teks karena takutnya nanti akan terpotong saat bukunya dicetak ya. Jadi itu area yang terlarang bagi teks. Tetapi boleh digunakan untuk beberapa gambar dan gambar yang mungkin hanya sebagai pendukung. Oke, nah ada sketsanya. Saat saya membuat gambar ada sketsa teksnya. Nah, kita coba olah teks yang masih sketsa menjadi dalam bentuk teks digital. Saya buat folder biar rapi. Ya. Nah, saya buat teks di sini. Ya. Nah, kalau di Photoshop, ya saya menggunakan paragraf. Nah, seperti ini. Klik tahan, horizon, take tool. Saya klik kiri, saya drag di sini. Nah, kira-kira area teksnya di sini. Saya tentukan ukurannya pertama biasanya 10. Ini warnanya hitam, ya. Dan ini rata tengah. Misalkan ini kalimatnya. Nah, saya memilih font, saya ketik dulu, lalu saya pilih anime base. Nah, kalau terasa terlalu besar, saya coba perkecil dan nah di sini ada bagian karakter ya, untuk mengatur kerenggangan. Nah, di sini harus kita pikirkan kemudian dibaca. Kalau terlalu rapat gini, ya nggak bisa dibaca. Nah, harus diatur kerenggangannya, ya. Nah, di sini ada juga kerapatan antar font. Nah, seperti ini. Oke, saya save. Ya, saya perkecil lagi ukurannya karena buku ini nanti akan dicetak dalam ukuran sekitar A5. Ya, jadi kalau misalkan lebih kecil lagi fontnya ini masih bisa dibaca. Nah, saya renggangkan lagi agar pembaca masih bisa nyaman dalam membaca. Ya. Nah, itu kan Armors, pasti dia sedang menjalankan misi penyelamatan. Nah, ini ada checking. Kita harus mengecek apakah font yang kita tulis itu sudah benar. Harus kita pastikan kebenarannya ya, kualitasnya dan benar atau enggaknya. Nah, ini videonya terputus ya, Saya nanti akan record ya, Nah, ini saya sudah record. Kemudian nanti saya akan kirim. Oke, saya akan membuat balon katanya. Cara pembuatan balon katanya, saya buat kotak dulu. Ya. Jadi balon kata itu harus mewakili emosi ya. Jika dia perkataannya tegas ya, lantang ya. Saya bikin dia bukan berwarna bulat, tapi agak runcing sudutnya. Ya kan? Nah, saya hapus, saya beri stroke di sini. Oke, ya seperti ini hasilnya ya. Itu kan Armors, pasti dia sedang menjalankan misi penyelamatan. Sekarang kita ketik lagi, teman-teman ikuti aja ya, perhatikan.
Dengan cara yang sama, balon katanya. Nah, ini istilahnya balon kata ya. Saya beri warna hitam dengan struk warna putih dengan struk warna hitam. Saya kikis lagi. Oke, saya save. Sekarang ada lagi, kita cek. Ada lagi, kita isi. Jadi kita harus menentukan layoutnya di mana. Nah, kira-kira kita tidak merusak gambar, tetapi, nah ini layoutnya masih bisa dinikmati dan mewakili menjadi kesatuan pada ilustrasinya. Di sini, alhamdulillah akhirnya aku menemukan lokasi. Di sini saya menggunakan balon kata berwarna bulat karena sifatnya ringan, karena sifatnya pelan biasanya. Nah, kalau yang bentuknya tajam ini berarti perkataannya tegas dan agak keras. Jadi nggak terlalu pelan, nggak terlalu keras. Kalau keras banget ya nanti ada bentuk balon katanya. Ya, nanti saya tunjukkan modelnya seperti apa. Saya pilih yang warna bentuk lingkaran seperti ini. Oke. Nah, sekarang dia akan teriak. Nah, seperti ini ya. Kita atur lagi kerapatannya dan keranggangannya. Nah, ini agar nyaman dibaca. Nah, sekarang mungkin balon katanya agak beda ini teman-teman. Balon katanya agak berbeda. Saya akan buat balon kata baru. Balon katanya karena dia teriak, ya, jadi bentuknya dia lebih ke ekspresif ya bentuk balonnya.
Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Kita isi warnanya dengan warna putih. Kita cek di sini ada yang berlubang nggak. Dan taruh sini. Nah, layoutnya ini yang saya maksud dengan layout. Nah, di sini bagiannya untuk jazari. Oke, saya tahu. Ini bagian lingkaran aja. Nah, balon warna. Balon kata maksudnya ya. Di sini untuk sound effect. Nah, di sini mulai sound effect. Shield. Saya memilih Star JD, font Star JD ya untuk memberikan sound effect yang memiliki kesan futuristik. Ya, jadi kalau misal ini disuarakan, kira-kira suaranya shield mode. Nah, gitu ya, shield mode. Jadi harus memiliki perwakilan bentuk intonasi suara. Saya beri warna putih dengan stroke warna hitam. Nah, di sini. Ini saya bisa pilih efek di sini. Nah, seperti ini. Shield mode. Nah, kita bisa scale lagi. Ini OBS-nya mengganggu ya. Nah, gini ya teman-teman ya. Nah, jadi ini menggambarkan ada bagian tubuh dari robotnya itu yang lepas menjadi sebuah perisai. Nah, ini saya sedikit distort ya, nggak apa-apa ya kalau sedikit distort untuk sound effects. Saya angkat agak ke atas. Nah, seperti ini. Saya ubah menjadi lebih tebal lagi. Saya beri shading. Nah, seperti ini untuk memberikan efek lebih action ya, kesannya lebih ke action. Saya tambahkan list lagi. Shield mode. Oke, jadi ini kira-kira pembuatan layout pada komik ya beserta balon katanya. Kira-kira udah jadi seperti ini ya. Bener kan ya tulisannya shield ya. Ya, shield. Oke, sudah selesai. Jadi ini teman-teman kira-kira penambahan layout pada comic book ya. Jadi teman-teman bisa melihat bahwa tidak asal-asalan aja dalam membuat teks, jadi harus tampak lebih realis dan nyaman untuk dibaca. Karena ilmu tipografi ini dibuat khususnya untuk kenyamanan dalam proses pembacanya. Sekarang kita cek dulu apakah teksnya udah benar.
Setelah selesai baru kita save as menjadi JPEG. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Bisa nanti dipraktekkan ke dalam bentuk karya yang lain seperti majalah, seperti buku ya. Kalau buku lebih gampang ya. Kalau buku ngerjainnya di Microsoft Word nggak apa-apa. Tapi kalau komik karya desain ya teksnya dikerjakan di program desain seperti ini. Oke, itu ya teman-teman ya, bisa dipahami. Oke, baik, saya kasih contoh satu kali lagi aja. Satu kali lagi ya, nggak apa-apa ya. Oke, kita aktifkan dulu area amannya. Kita cek dulu storyboardnya untuk improvisasi kalimatnya. Nah, sekarang saya buat foldernya. Seperti ini ya teman-teman ya. Ada balon kata. Saya tuliskan dulu teksnya. Ini untuk sound effect-nya. Nah, seperti ini. Sedikit agak keluar panel untuk memberi efek dinamis, nggak monoton. Nah, seperti ini aja.
kita ketik dulu. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, kita layout dulu letaknya ya. Nah, seperti ini. Oke, sekarang kita membuat balon katanya. Kita bisa tambahkan tanda seru dulu. Sekarang kita bisa membuat balon katanya. Nah, seperti ini ya, kira-kira. Kita rapikan balon katanya. Nah, ini nah, sekarang tipografinya lebih realis ya teman-teman ya. Jadi ini tipografi yang benar-benar sudah teraplikasi dalam dunia industri dan pasti akan terpakai. Nah, jadi ini teman-teman juga harus bisa ilmunya. Kita save. Dan kita cek kalau ada yang bolong. Oke, nampaknya udah rapi ya. Pastikan rapi. Baik teman-teman, saya rasa cukup. Itu aja ya. Udah hampir jam 12, saya rasa cukup. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.